Polrestabes Surabaya Polda Jatim akhirnya menetapkan AS, 40, sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap istrinya, IGF, 32. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan aksi penganiayaan di rumah pasangan tersebut di Jalan Lebak Agung, Surabaya. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Herwianto menyampaikan bahwa peristiwa KDRT ini terjadi berulang sejak Desember tahun 2023 hingga Januari tahun 2025. Pelaku sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, oleh karena itu yang bersangkutan kami ditahan, ujar AKBP Edi, Rabu, 27/8. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya juga mengatakan, atas kasus tersebut tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukuman yang menanti adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah, ujarnya. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa aksi kekerasan dilakukan tersangka sebanyak beberapa kali dengan pola yang sama, yaitu berawal dari percekcokan kecil lalu berujung pada pemukulan. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 2023 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban sedang menidurkan anak mereka. Karena anak tak kunjung tidur, korban menegur dengan nada sedikit kesal. Namun, tersangka marah dan langsung memukul korban dengan bantal, menjambak rambut, serta memukul tangan korban. Kekerasan kembali terjadi pada tanggal 9 Maret tahun 2024, saat korban tengah hamil 7 bulan. Tanpa alasan jelas, tersangka marah lalu menamparkan pipi korban 2 kali, memukul wajah hingga berdarah, dan mencekik leher korban. Kasus terakhir terjadi pada tanggal 28 Januari tahun 2025, saat korban memergoki tersangka menyembunyikan sesuatu di telepon genggamnya. Pertengkaran pun pecah, hingga tersangka menendang dan memukul pundak korban di hadapan anak-anak mereka. Motif kekerasan ini terbilang sepele, yakni persoalan rumah tangga seperti perbedaan cara mengasuh anak hingga masalah komunikasi. Namun, perselisihan kecil itu berubah menjadi tindak kekerasan yang meninggalkan luka fisik maupun psikis bagi korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah flash disk berisi rekaman video kekerasan, pakaian korban, serta dokumen pendukung lainnya. Sementara itu, korban IGF masih dalam proses pemeriksaan psikologis oleh tenaga medis untuk memastikan kondisi mental dan trauma yang dialaminya akibat kekerasan tersebut. Asteris